Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat dalam belajar walaupun di rumah aja. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik 5, tema 1, muatan IPS. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Padang, Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Hal itu akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara kita berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Keindahan dan kekayaan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakannya dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal lebih dekat negeri ini dengan mengetahui bentang alamnya. Pulau Jawa. Kita akan mengenal bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama berupa gunung. Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, Merapi. Lembah, Lembah Grand Canyon, Cukang Taneuh berada di Pangandaran, Jawa Barat. Lembah Dieng, Lembah Cilengkrang, dan Kaliurang yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bukit berupa Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang, dan Bukit Moko yang berada di Bandung. Sungai berupa Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Citandul, Brantas, dan Sunter. Dataran rendah Surakarta, Semarang, dan dataran rendah Madiun. Pantai ada Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sarwana. Yang kedua, Sumatera. Ada Gunung Kerinci, Leuser, Dampol, Bandahara, Merapi, Talamau. Lembah Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau. Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat, Daratan Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong, Bukit Barisan. Sungai Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, dan Merangin. Dataran rendah ada Pantai Timur Sumatera, dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dan dataran rendah Cermin. Pantai ada Pantai Lampuk, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Kepulauan Nusa Tenggara. Ada Gunung Kalimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, Rokatenda. Lembah ada Bola Palelo, Jerebu, Lembah Rinjani, Lembah Pundoa, Lembah Hijau Lombok. Bukit ada Batu Hidung, Bukit Mando, Bukit Marese, dan sebagainya. Dataran rendah terdapat sepanjang pantai utara dan barat, mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Putan, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Plempang, dan Empang. Pantai ada Pantai Sengigi
Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Bali, ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Adeng, Batu Karu, dan Merbuk. Lembah ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukit ada Bukit Asa, Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong, Sungai Ayung, dan sebagainya. Dataran ada Rendah Badung, Tabanan, Gianyar, dan sebagainya. Kepulauan Maluku, ada Gunung Binaya, Gamko Nora, Gamalama, Gunung Api Banda, dan Dukono. Lembah ada Lembah Argo, Lembah Aliamato, Lembah Hoyapo. Bukit ada Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore. Sungai ada Sungai Apu, Sungai Kastelo, Sungai Marikrubu, Sungai Masiulang, dan lain-lain. Dataran ada rendah dataran di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kei Kecil, dan Pulau Seram bagian timur. Pantai ada Pantai Ora, Pantai Ngurbloat, Natsepa, Cikumerasa. Pulau Papua, ada Gunung Irau, Mebo, Umsini, Biji, Davonsoro, dan Puncak Jaya. Lembah ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit Karang, Nir Arfak, Bukit Kobre, Bukit Teletabis. Sungai ada Digul, Membrano, Undir, Bian, Maro, Tariku. Dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafura, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, dan lain-lain. Pulau Sulawesi, ada Gunung Bawakareng, Klabat, Soputan, Lotimojong, Mahawu. Lembah ada Lembah Bada, Lembah Rama, dan Lembah Megalitikum Besoa. Bukit ada Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Penreng, dan Dataran Tinggi Bingkoku. Sungai ada Sungai Bila, Jemberang, Palu Poso, Konoweha, Lariang, Walane. Dataran ada rendah dataran Maros, Barung Pangkep, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Goa, dan Ujung Pandang. Pantai ada Tanjung Bira, Bulukumba, Pantai Aparang, Pantai Losari, Makassar, Pantai Selayar Pulau, Pantai Akarena, Pantai Pandrang, dan Pantai Marumasa. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Gunung ada Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Halau-Halau, dan Latuk. Lembah ada Lembah Sungai Gedang, Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Barito, Bukit Banu Dinding. Sungai ada Sungai Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kayan. Dataran rendah ada Dataran Rendah Pangkalan Bun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Pantai ada Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, Pantai Derawan, dan masih banyak lagi. Bentang alam wilayah Indonesia sangat bervariasi. Hal itu tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Secara umum, iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu: pertama, iklim tropis atau panas. Terjadi karena di Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang kedua, iklim musim atau muson. Dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahannya adalah 6 bulan. Yang ketiga, iklim laut.
terjadi karena wilayah Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki bentang alam yang sangat luas. Di ketampakan alam yang beragam itu, hidup beraneka ragam tumbuhan dan hewan. Berdasarkan pendekatan biogeografi, kekayaan flora di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Flora Indo-Malayan dan Indo-Australian memiliki karakteristik yang berbeda. Indo-Malayan memiliki karakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan Indo-Australian hanya sedikit. 2. Terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan Indo-Australian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih di Indo-Malayan. Di Indo-Australian terdapat hutan kayu putih. Di Indo-Malayan jenis tumbuhan matoa sedikit, sedangkan Indo-Australian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Di Indo-Malayan jenis anggrek sedikit, sedangkan di Indo-Australian jenis anggrek banyak. Di Indo-Malayan terdapat berbagai jenis nangka, di Indo-Australian tidak terdapat jenis nangka. Di Indo-Malayan tidak banyak tumbuhan sagu, sedangkan di Indo-Australian banyak terdapat tumbuhan sagu. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna tipe Asiatis diantaranya gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, dan beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna tipe peralihan diantaranya anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna tipe Australis yaitu burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Contohnya,
ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, serta transportasi antar pulau. Berikut ini jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Di antaranya, nelayan, petani garam, petani rumput laut, pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nahkoda kapal, penambang minyak bumi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Hal ini banyak membuat pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti percinaan dan kampung Arab. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh maksudnya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif dari kondisi geografis bangsa Indonesia. Dampak positif diantaranya dilalui jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam laut, memiliki keragaman budaya, memiliki potensi wisata bahari, keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif diantaranya tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing, salah satunya adalah budaya. Budaya antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan sistem kepercayaan. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia meliputi keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Secara umum, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat antara lain:
Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Sekarang kita akan mengenal bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh bandara yang ada di Indonesia. Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Bandara Juanda, Surabaya. Dan nama-nama bandara di 34 provinsi di Indonesia. Nama-nama pelabuhan di Indonesia, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Merak, Banten, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan berikut ini nama-nama pelabuhan di 34 provinsi di Indonesia. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pelajaran di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.